Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi teman-teman yang sedang menonton video ini. Kembali lagi di channel YouTube saya, NPA Channel. Di video kali ini, seperti yang ada di judul video, saya akan memberikan beberapa tips bagi teman-teman yang akan belajar untuk menyetir sebuah mobil. Jadi, saya akan memberikan beberapa hal dasar yang teman-teman wajib pahami, sehingga teman-teman bisa lekas mahir dalam mengemudikan sebuah mobil ya. Ini dari pengalaman saya pribadi, jadi semoga pengalaman saya ini bisa menjadi bahan untuk teman-teman belajar mengendarai sebuah mobil ya, agar cepat bisa mengendarai sebuah mobil ya. Kan kadang ada orang-orang sudah berlatih ikut di tempat latihan mobil, tapi tetap saja tidak berani karena tidak tahu apa sih sebenarnya yang harus, mereka pelajari dasar-dasarnya ya. Jadi seperti itu akan saya kasih tahu beberapa hal yang memang berkaitan tentang belajar mobil. Let's go. Nah, hal paling pertama yang harus teman-teman pahami adalah letak dari gigi-gigi pada transmisi mobil teman-teman semua ya. Letaknya di mana? Bukan letak tuas transmisinya, tapi letak giginya ya. Misal gigi manual ataupun gigi otomatis ya. Seperti contoh seperti ini. Nah, ini adalah letak dari gigi-gigi manual ya. Jadi untuk gigi manual di mobil saya ini ada sampai 5 dan yang terakhir adalah R. Ya, jadi teman-teman harus memahami sebelum teman-teman berlatih untuk mengendarai sebuah mobil, teman-teman harus paham terlebih dahulu di mana sih letak dari gigi pertama, gigi kedua, gigi ketiga maupun gigi keempat. Nah, seperti itu. Jadi kalau di mobil saya ini, gigi pertama itu letaknya adalah di mentokan sebelah kiri, terus maju. Untuk gigi kedua, turunkan, terus mentok kiri, mundur. Kalau gigi ketiga, tengahkan, ke tengah naik. Gigi keempat, mundurkan. Gigi kelima, mentokkan sebelah kanan, maju. Dan untuk mundur itu tinggal mentok kanan, terus mundur ke kiri. Mundur saja, mohon maaf. Nah, itu. Teman-teman harus paham betul letak gigi-gigi ini sehingga ketika teman-teman belajar atau langsung praktek mengendarai mobil, teman-teman tidak harus melihat ke ke letak tuas porselen ini untuk memindah gigi. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi untuk yang gigi manual ya. Kalau yang gigi otomatis kan juga ada bagaimana letak-letak di gigi otomatis, ada letak untuk gigi P, parking, untuk gigi D biasanya gigi D1, D2, terus ada gigi R kalau tidak salah, sama untuk mundur. Nah, itu teman-teman harus pahami betul letaknya ya, agar teman-teman ketika sedang praktik belajar menyetir, itu tidak sering melihat bagaimana cara untuk pindah ke gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5, ataupun mundur untuk manual dan atau sebaliknya untuk otomatis. Nah, seperti itu ya. Itu poin pertama, yaitu pahami letak dari gigi transmisi pada unit kendaraan yang teman-teman gunakan. Nah, yang kedua adalah atur posisi pendukung driver ya. Atur posisi pendukung driver itu apa? Ya, contohnya misal setir. Itu silahkan teman-teman atur sesuai dengan kenyamanan teman-teman semua ya. Jangan mengikuti instruktur yang ada di samping teman-teman, ini harus tinggi, harus rendah, tidak. Tapi aturlah setir itu sesuai dengan kenyamanan teman-teman dalam mengemudi ya. Itu kan kadang setir itu ada yang memang bisa diatur, baik teleskopik, ya itu kan bisa dinaikkan ataupun diturunkan. Terus ada yang bisa ditarik ataupun bisa ditarik ke depan ataupun bisa dimundurkan ke belakang. Nah, seperti itu. Silakan atur pendukung driver
sehingga teman-teman bisa nyaman ya. Selain setir, itu ada jok ya kan. Jok itu juga silahkan diatur ya sedemikian rupa sehingga teman-teman itu nyaman dalam posisi duduknya ya. Jadi kalau misal teman-teman itu tidak nyaman dalam di posisi setir, di posisi jok, itu nanti teman-teman merasa tidak akan apa ya, tidak nyaman dalam mengendarai dan akan gusrah-gusruh lah ya, akan keburu-buru, seperti itu. Dan yang lainnya itu juga atur spion ya, baik spion spion kanan ataupun spion kirinya ya. Silakan diatur ya. Teman-teman kan bisa mengatur spionnya ya. Kalau mobil-mobil yang sudah terbaru itu kan spion bisa diatur retract dan elektriknya ya. Jadi teman-teman silahkan diatur betul-betul sehingga spion itu bisa melihat di bagian kanan ataupun kiri kendaraan teman-teman ya. Jadi kalau misal ada kendaraan di samping kanan teman-teman tidak apa namanya, tidak menutup jalan mereka ataupun ada kendaraan di sebelah kiri teman-teman, itu juga tidak menutup jalan mereka. Dan yang terakhir atur juga, ya ini spion tengah ini ya. Spion tengah ini digunakan untuk melihat bagian belakang. Nah, bagian belakang. Nah, itu ada 4 komponen pendukung driver ya. Yang pertama setir, yang kedua jok, yang ketiga spion, dan yang keempat spion tengah ini. Jadi usahakan itu diatur sedemikian rupa sehingga teman-teman itu bisa nyaman dalam mengendarai mobil yang teman-teman gunakan untuk latihan. Nah, poin ketiga adalah silakan teman-teman latihan untuk mengatur pedal pedal yang ada di mobil teman-teman ya. Jika teman-teman latihannya menggunakan apa namanya, mobil manual, pastikan teman-teman sudah bisa merasakan feeling ya, feeling antara bagaimana cara melepas pedal kopling dan bagaimana cara menekan pedal gas ya. Jadi teman-teman harus bisa apa namanya, mengatur feeling teman-teman sehingga kedua pedal itu bisa saling beriringan ketika akan berjalan. Nah, itu ya, karena apa, kunci dari mobil manual itu kan bagaimana cara teman-teman melepas kopling dan pedal kopling dan bagaimana cara teman-teman menekan pedal gas secara bersamaan sehingga mobil itu tidak akan mati ketika teman-teman berpindah gigi, baik dari gigi satu ke gigi 2 ke gigi 3 ataupun sebaliknya dari gigi 3 turun ke gigi 2 ataupun dari gigi 2 turun ke gigi satu. Nah itu kunci utama teman-teman bisa apa namanya, bisa menjalankan sebuah mobil itu ketika teman-teman sudah bisa merasakan, apa namanya, feeling antara pedal gas dan pedal kopling ya, bagaimana cara untuk bergantiannya. Kalau transmisi otomatis ya tinggal bagaimana teman-teman bisa mengatur, apa namanya, pedal gas dan pedal rem ya untuk berpindah dari gigi satu ke gigi yang lainnya. Nah itu poin yang ketiga. Teman-teman harus, apa namanya, lebih peka lagi agar feeling teman-teman dalam menginjak pedal, pedal kopling dan pedal gas untuk manual itu bisa sama ya. Jadi tidak ada mati di jalan ketika teman-teman berpindah dari gigi rendah ke gigi tinggi ataupun gigi tinggi ke gigi rendah. Poin keempat, ketika teman-teman akan belajar, apa namanya, sebuah mobil ya dan teman-teman sudah bisa ya, kita pastikan teman-teman itu sudah bisalah sudah bisa mengatur pedal gas dan pedal kopling untuk manual. Nah, silakan teman-teman itu latihan di jalan yang menanjak ya. Karena apa? Kalau, secara pribadi saya ya latihannya dulu, saya langsung belajar di jalan menanjak sehingga ketika saya sudah bisa di jalan tanjakan, itu insya Allah teman-teman bisa di jalan lurus, ya. Karena apa? Karena kan, kesulitan di jalan menanjak itu kan lebih tinggi daripada kesulitan di jalan lurus, ya kan. Nah, teman-teman silahkan belajar di jalan tanjakan ya, karena ketika teman-teman sudah bisa mengatur pedal gas dan pedal kopling, di jalan tanjakan itu akan santai, akan rileks ya. Ketika misal di jalan tanjakan terus teman-teman melihat ada kendaraan berhenti di depan teman-teman. Nah, teman-teman kalau sudah bisa mengatur gas dan kopling itu tidak akan panik ya.
Karena biasanya bagi teman-teman yang belum bisa mengatur pedal gas dan pedal kopling, itu akan panik ketika melihat kendaraan di depan kita dalam tanjakan itu berhenti. Nah itu, silakan teman-teman kalau bagi pemula, latihan saja di jalan tanjakan. Tidak harus tanjakan yang ekstrim, itu tidak harus. Yang penting tanjakan agak menanjak sedikit itu tidak masalah ya. Jadi ketika teman-teman belajar di tanjakan, terus teman-teman belajar berhenti di tanjakan main setengah kopling, ya kan. Main setengah kopling artinya pedal gas dan pedal kopling itu sama-sama ditekan, sehingga kendaraan itu tidak harus turun tidak turun ataupun tidak naik ya, tanpa harus ada bantuan handrem dari teman-teman semua. Nah itu poin keempat ya, silahkan belajar di jalan tanjakan. Terus poin yang kelima, setelah teman-teman mahir di jalan tanjakan, teman-teman silahkan belajar di jalan atau belajar mundur ya. Teman-teman silahkan belajar untuk mundur atau parking. Nah, ini adalah 2 tahapan yang memang susah dalam belajar mobil itu, yaitu jalan tanjakan dan belajar mundur. Karena feeling itu bisa terbentuk ya, feeling mengendarai itu bisa terbentuk ketika teman-teman sudah menguasai jalan tanjakan, maupun teman-teman bisa memarkir kendaraan dengan baik. Seperti itu. Itu yang saya alami ketika saya belajar mobil dulu ya. Saya langsung belajar di tanjakan dan saya belajar untuk mundur. Ketika saya sudah menguasai di jalan tanjakan ataupun saya sudah menguasai bagaimana cara untuk mundur atau parking, itu alhamdulillah saya lancar untuk di jalan yang lurus ya. Karena jalan lurus itu kan tidak ada hambatan sama sekali ya, kecuali kalau macet itu kan beda ya. Itu hambatannya kan kecil kalau jalan lurus, dan sudah pasti kalau teman-teman sudah bisa di tanjakan dan parking, sudah pasti bisa di jalan lurus. Nah, itu poin kelima kita, belajar untuk mundur. Poin selanjutnya yaitu poin keenam, itu belajarlah teman-teman di jalan sempit ya. Nah, ketika teman-teman sudah bisa mengatur pedal kopling dan pedal gas secara bersamaan ya, ini untuk mobil manual, pedal gas dan pedal kopling secara bersamaan, terus teman-teman sudah bisa di jalan tanjakan dan teman-teman sudah bisa di jalan atau untuk memarkir mobil. Nah, silahkan teman-teman cari jalan yang memang sempit ya. Jadi teman-teman, kenapa sempit? Biar teman-teman bisa mengatur feeling juga teman-teman ketika berpapasan dengan mobil lain di depan teman-teman ya. Jadi feelingnya akan terbentuk juga di sana. Apakah kendaraan teman-teman itu sudah mepet di batas pinggir jalan ataukah belum? Nah, ketika teman-teman berlatih di jalan yang luas, nanti ketika ketemu di tempat atau di jalan yang sempit, teman-teman akan kesusahan di sana ya. Ini pengalaman saya juga, belajarnya langsung di tempat yang sempit. Artinya ketika tempat sempit itu kan nanti ketika berpapasan, itu kan akan saling mepet. Nah, itu gimana teman-teman bisa menggunakan feeling teman-teman di sana, apakah kendaraan itu bisa cukup di jalan tersebut atau tidak. Nah, seperti itu ya. Yang keenam, poin keenam, belajar di jalan yang sempit. Nah, setelah teman-teman belajar di jalan yang sempit, poin terakhir yaitu siapkan mental teman-teman untuk benar-benar berlatih untuk mengendarai mobil ya. Kenapa saya bisa mengatakan mental? Karena biasanya teman-teman yang belajar mobil itu mentalnya tidak siap mendengar saran dari pelatih ya. Sedikit-sedikit dalam hati, kalau dulu saya itu sedikit-sedikit, banyak banget sih ini omongnya pelatihnya. Saya itu bisa. Nah, itu mental itu sudah harus teman-teman siapkan ya. Agar apa? Agar teman-teman itu tidak cepat marah ketika dapat masukan dari pelatih, ataupun cepat emosi, cepat gugup ya, karena sedikit-sedikit dapat arahan dari pelatih. Nah, itu siapkan mental betul dari teman-teman, niatnya untuk belajar, sehingga ketika teman-teman sudah siap mental dan sudah menguasai ke-6 poin yang saya sampaikan tadi, saya rasa teman-teman sudah siap dan bisa dalam menjalankan mobil tanpa seorang pelatih pun. Nah, itu
seperti itu, tips dari saya bagi teman-teman yang akan belajar mobil ya. Semoga tips saya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan tips-tips tadi itu saya dapatkan dari pengalaman saya pribadi selama belajar mobil dulu. Semoga teman-teman yang akan belajar bisa cepat mahir ya. Karena kalau teman-teman kuncinya itu teman-teman siap mental dan bisa di jalan tanjakan ataupun parking. Ketika itu sudah terpenuhi, teman-teman sudah mahir dalam menggunakan mobil ya. Dari saya cukup, semoga video ini bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat, silahkan bisa share ke teman-teman semua yang akan belajar mobil. Jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe di channel YouTube saya, NPA Channel, sehingga saya akan lebih semangat lagi memberikan tips bagi teman-teman berkaitan tentang otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.